Halo Church, selamat hari Minggu untuk kita semua yang menonton hari ini. Selamat datang di Gereja Online Citra The Bukit hari ini. Dan kita semua berharap ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa yang akan menguatkan kita semua. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak semua untuk berdoa bersama dengan saya. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini Bapa. Kami dapat berkumpul ya Tuhan secara online ya Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Dan kami percaya Yesus bahwa ibadah hari ini ya Tuhan akan menjadi ibadah yang menguatkan kami semua ya Tuhan, dan akan menjadi berkat yang luar biasa untuk kami semua yang menonton Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang membantu kami untuk tetap fokus ya Tuhan dalam sepanjang ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, Engkau tetap bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing.
Kita akan mendengarkan firman yang luar biasa hari ini. Saya mau mengajak Anda sekalian yang menonton hari ini untuk bisa menyiapkan setiap not Anda, Alkitab Anda, dan jika Anda menggunakan gadget atau handphone Anda sebagai Alkitab, Anda bisa menonaktifkan notifikasi yang ada agar bisa membantu saudara tetap fokus. Mari kita dengarkan. Oke, hari ini kita semangat karena kita mau belajar sama-sama. So today we're going to learn. Kita pengen belajar beberapa minggu yang lalu. So these past few weeks, Pastor Rachel sudah membahas tentang buah roh, yaitu karakter ilahi, betul? so Pastor Rachel had preached about the fruit of the Spirit. Karakter ilahi yang Roh Kudus dapat lakukan dan hasilkan di dalam kehidupan kita. So namely the divine character that the Holy Spirit produces in believers. Dan juga kita belajar tentang karunia rohani And we learned about the spiritual yang Roh gifts. Kudus berikan kepada orang percaya untuk bangun tubuh Kristus. The Holy Spirit gives to believers to build up the body of Christ. Dan masih ingat kita juga belajar tentang 5 jawatan. Iya. Ada apa saja? We also learned about the fivefold ministry, remember? Masih ingat? Pengajar, pastor, apostle, evangelist, prophet. Oke, ada 5 ya. Jadi untuk 5 jabatan tersebut di gereja untuk melengkapi tugas pelayanan bagi tubuh Kristus, yaitu gerejanya. So the fivefold ministry is for the service of the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus So today we will learn what we must do as the body of Christ agar buah-buah roh tersebut dapat dihasilkan dalam kehidupan kita. so that the fruit of the Spirit can be produced in our lives. Karena karunia rohani dapat bekerja dengan tertib And the spiritual gifts can work in an orderly manner jikalau if setiap kita sadar tentang satu hal yang sebenarnya dasar. we realize some basic things about Christianity. Oke, siapa yang tahu Kenny G? Who knows Kenny Do you G? guys know Kenny G? All of you know Kenny G, the Yeah. saxophone player? Not saxophone, flute. Flute. Kenny G is flute. Is that correct? He's a musician. Okay, as long as I know, Kenny G is only Saxophone. saxophone. Is that correct? Yeah. Oh, okay, maybe I'm wrong. Okay, sorry. So that's in the ada waktu satu ketika di konser Kenny G. So when in Kenny G's concert, Biasanya kalau musik jazz mereka akan ada jamming. so if they playing jazz music, there will be something called jamming. Ya, terus dia melakukan sesuatu improvisasi. So he improvised freestyling, yeah. Kemudian di akhir dari improvisasinya So at the end of the improvisation, dia bunyikan tut, and long note he ya. plays Jadi a long note, sekian 2 sampai hampir 3 menit. maybe for 2 or 3 minutes. He holds that note. Just only one note, hanya satu nada tapi panjang. Only one long note, Dan semua penonton, wuh. and all the audience will go woo. Ya, mungkin beberapa Anda yang mungkin nggak begitu paham tentang musik, If any one of you who understands music or do not understand music, mungkin itu bukan sesuatu yang wah. maybe it's not something that's wah to you. Tapi bagi yang ngerti musik, But those who understand music, itu wah. it's wah. Kenapa? for them. Karena Why? untuk menghasilkan long note yang stabil dan panjang setelah improvisasi, To produce that long, stable note, butuh latihan. it needs lots of practice. Tahu apa yang dilakukan Kenny G setiap hari? So what does Kenny G do every day? Just only do one long note. So he does one long note every day. Tut. Kayak something like that ya. Yeah, Seperti kayak gitu. Jadi tujuannya untuk bisa mempertahankan nada yang baik dan juga panjang. So the goal is to maintain that long note as stably as he can. Anda tahu bahwa pemain saksofon tergantung dari nafas, betul? Yeah, somebody who plays the saxophone depends on his lungs, yeah? Ya, jadi dia karena dia udah profesional, dia nggak terus langsung belajar tangan nada yang rumit. So if he's a professional, he doesn't Because learn he's professional. because he's He's professional. not just only doing something like a hard scale, music scale, kind of like that. Or he doesn't only do scales, Ya, tapi dia belajar juga hal yang dasar, itu long note. but he does basic long notes. Sehingga akhirnya waktu dia improvisasi sekian menit dan diakhiri dengan sekian menit long note, So after improvisation and after the long note that he lasts for 2 minutes, dia bisa memukau penonton. he can wow the audience. Ya, so
Terkadang hal yang dasar itu diabaikan. Sometimes we ignore the basic stuff. Betul? Kita abaikan hal yang dasar. Sometimes we don't pay enough attention to the basic stuff. Padahal hal yang dasar adalah fondasi. When the basic stuff is the foundation. Oke, hari ini kita akan belajar tentang going deeper, karena going deeper itu bicara tentang kita masuk ke dalam hal yang dasar dan lebih dalam. So today we'll learn about going deeper, yeah? Oke, kita akan baca sama-sama di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 15. Acts 17, 1-15. Saya persilakan Ibu Hosana bisa bacakan di dalam versi Inggrisnya. Now, verse 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks, and not a few of the leading women. But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rebel, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. And when they could not find them, they dragged Satan and some of the brothers before the city authorities, shouting, these men who have turned the world upside down have come here also. And Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another King Jesus. And the people and the city authorities were disturbed when they heard these things. And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they had arrived, they went into the Jewish synagogue. Oke, saya akan baca selanjutnya di perikop yang berikutnya ayat 10 sampai 15 dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi hari ini mari kita telusuri perikop yang baru saja kita baca bersama. So let's explore the passage that we just read together. Ada peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan Paulus dan Silas. So there were some things that happened during the ministry of Paul and Silas. Jadi dalam 3 kali berturut-turut hari Sabat, So for 3 consecutive Sabbath days, sekitar 3 mingguan, for 3 weeks, Paulus memberitakan Injil dan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi atau Yunani di sinagog atau rumah ibadat orang Yahudi. so Paul was preaching and discussing the gospel with Jews and non-Jews alike at the synagogue. Oke, ayat 4 dikatakan beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah orang Yunani takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. So in verse 4 it says, some of them became convinced and joined themselves to Paul and Silas, and also a large number of God-fearing Greeks and not a few prominent women. Ya, jadi Paulus memberitakan Injil di Tesalonika dan orang-orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya, dan tidak sedikit dikatakan siapa? Perempuan-perempuan terkemuka. So Paul preached the gospel in Thessalonica, and the Jews and Greeks believed, and quite a few were prominent women. Nah, tolong dicatat ini, diingat, perempuan terkemuka ini merupakan istri dari warga Roma yang terpandang, dan di dunia Yunani Romawi pada saat itu wanita tersebut memiliki kebebasan beraktivitas. So these prominent women were referring to the wives of respected Roman citizens, yeah? In the Roman world, women had freedom of activity. Jadi beda dengan orang Yahudi wanita nggak bebas beraktivitas. So different from Jewish customs where the Jewish women were told to stay at home. They were Dan biasanya hanya pria yang lebih banyak di sinagog. and only men were allowed in the synagogue.
Nah, dan ada bukti sastra dan prasasti bahwa banyak wanita kelas atas di dunia Yunani Romawi tertarik pada Yudaisme atau agama Yahudi dan sering menjadi pelindung komunitas sinagog atau rumah ibadah orang Yahudi. So there was much evidence that many upper class women, they were attracted to Judaism and they often became patrons of the Jewish synagogues. Oke, bisa paham sampai sini? Ya, jadi perintisan gereja di Tesalonika itu berhasil. So Paul and Silas' evangelism for those 3 weeks were successful. Ya, tapi jemaat Kristus yang baru saja berdiri tersebut dari pelayanan Paulus dan Silas harus mengalami cobaan atas iman mereka karena orang-orang Yahudi yang tidak mengenal dan juga yang menolak Injil melakukan keributan. However, these new Christians whom have just been won over by Paul and Silas had to experience trials for their faith from the Jews who did not know and who rejected the gospel. Maka terjadilah keributan dikatakan di Tesalonika, dampak dari pelayanan Paulus dan Silas yang telah membuat orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. So there was an uproar, as a result of Paul and Silas' ministry. Nah, keributan itu diawali, kita lihat di ayat 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat, waduh lihat tuh, dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. So in verse 5, but other Jews, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. Oke, orang-orang Yahudi yang membuat onar ini karena mereka iri terhadap pelayanan Paulus dan Silas. Dan memang mereka sudah lakukan hal tersebut juga, kekacauan di kota-kota sebelumnya seperti di Antioquia, di Iconium dan Listra. So there were many Jews who were jealous of Paul's ministry and caused many troubles amongst other cities, amongst them Antioch, Iconium, and Lystra. Penentangan terhadap Paulus dan Silas di Tesalonika muncul dari beberapa orang Yahudi yang cemburu karena pelayanan Paulus. Karena pelayanan Paulus itu menarik dukungan dari para pendukung non-Yahudi mereka yang berpengaruh, yaitu perempuan terkemuka dan orang-orang Yunani. Okay, so this opposition to Paul and Silas arose from some Jews who were unhappy that Paul's ministry attracted the support of influential Gentiles. Paham sampai sini? Jadi mereka iri dan cemburu kepada Paulus. So they were jealous of Paul. Itu bisa berarti karena reputasi, because Paul had a good reputation, karena dukungan moral dan finansial oleh non-Yahudi, because there was financial and moral support from the non-Jews, dan karena kedegilan hati orang-orang Yahudi yang memang tidak mempercayai Injil. and so these unbelieving Jews caused an uproar. Jadi mereka iri. They were envious, they were jealous. Pernah ngalamin dalam kehidupan ada orang yang iri atau cemburu sama kita? Have you ever experienced in life when some people were envious or jealous of you? Ya, kalau orang Jakarta bilangnya gini, sedih ketika kita senang, senang ketika kita sedih. Those Gak usah people, diterjemahin. nggak usah. Oke, ngerti ya? Ngerti sedih ketika kita senang, So senang ketika kita sedih. those people are sad when we are happy, but are unhappy when we are sad. Is Ya, that right? oke. Is that right? That's intermezzo, oke. Oke, dalam masa penjajahan Yunani Romawi, ini sejarah, oke. Kita perhatikan dalam masa penjajahan Yunani Romawi, bangsa Israel atau orang Yahudi itu tertekan dan tertindas karena mereka dijajah. Baik oleh pemerintahan Romawi maupun dari kaum bangsanya sendiri yang memihak kepada Romawi. So during the period of Roman rule, Jews were violently oppressed, not only by the Romans, but also by their own people who were pro-Romans. Jadi orang Israel tuh menderita. So life was very difficult. They were suffering. Mereka mengalami kesulitan hidup yang signifikan. So they had to face many difficulties in life. Oleh karenanya secara umum pandangan orang Yahudi tentang Mesias adalah bahwa dia muncul sebagai penguasa politik dan penakluk yang akan mengembalikan kekayaan mereka, mengalahkan musuh mereka dan membuka kerajaan yang dengannya orang-orang Yahudi mengalami kebebasan dari penaklukan Romawi. Therefore, the general view of the Messiah was, at that time that he would emerge as the political leader and conquer and restore their fortunes, defeat their enemies, and set up a kingdom free from Romans. Namun mereka nggak pernah memikirkan bahwa Yesus yang adalah Mesias itu yang dijanjikan oleh para nabi itu datang dan dia harus mati di tangan orang-orang Yahudi sendiri.
Bahkan para rasul membutuhkan waktu lama untuk bisa benar-benar paham tentang hal itu. But it never crossed their minds that Jesus was the Messiah who was promised by the prophets, and he had to die at the hands of the Jews themselves. And even the apostles took a long time to understand that truth. Ya, jadi itulah salah satu hal utama penolakan dari banyak orang Yahudi terhadap Yesus dan pengikutnya. Karena hal itu terjadi, sebenarnya mereka tidak menyelidiki dengan benar apa maksud kedatangan Mesias ke dunia. So that was one of the main reasons why many Jews rejected Jesus and his followers, because they did not properly understand the purpose of Messiah's coming. Jadi yang mengendalikan mereka adalah rasa kehidupan yang pahit itu. So all they can experience was the suffering in their lives. Hati mereka nggak murni Their hearts were impure dan motivasi mereka keliru. and their motivations were wrong. Sehingga mereka nggak bisa melihat bahwa Mesias yang dimaksudkan di dalam kitab suci, yaitu Yesus anak tunggal Allah, untuk menjadi pendamai antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa melalui kematiannya di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. So they failed to recognize Jesus as Messiah, yeah? They failed to recognize that he was God's only son, sent to be the peacemaker between a holy God and sinful men. Kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga membuktikan bahwa dia adalah Allah yang kekal dan Raja yang berkuasa atas segalanya. And his resurrection from the dead on the third day proves that he is the eternal King and God. Jadi yang kita pahami dari sini adalah bahwa Yesus adalah Mesias yang datang bukan untuk tujuan politik, melainkan untuk menyatakan kebenaran Allah atas dunia dan memberikan kehidupan kekal bagi manusia. So Jesus is the Messiah who came not for political purposes, but to declare God's truth over the world and give eternal life to mankind. Ya, karena orang Yahudi merasa menderita, So when the Jews were feeling that they were suffering so much, mereka mengharapkan Mesias yang datang itu secara politik, they wanted a political Messiah mengalahkan Romawi, to defeat and conquer the Romans, mendirikan kerajaan, to set up a kingdom, dan membawa harum nama Israel lagi. and to make Israel famous among the world. Tapi mereka keliru. But they were mistaken. Bahwa Yesus datang Jesus came bukan untuk tujuan politik. not for political purposes. Oke, kembali kepada keributan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi di Tesalonika, yaitu mereka dengan cara menghasut para pengangguran, dikatakan di Alkitab pengangguran di pasar untuk melakukan aksi massa. So the uproar in Thessalonica was caused by the Jews who incited the unemployed in the marketplace to carry out a riot in the city. Jadi Tesalonika itu kota yang kaya, So although Thessalonica was a rich city, namun kesenjangan sosial di sana sangat tajam. so there was significant social disparity. Jadi nggak ada kalangan menengah, So there was no middle class, hanya atas dan miskin. only the very rich and the very poor. Jadi banyak orang miskin dan pengangguran di mana-mana. So there were many poor and unemployed people. Dan mereka ini sering berkumpul di pasar dan mudah tersulut untuk melakukan keributan. And they were often gathered at the market and they were easily incited to riots. Apa yang terjadi selanjutnya ayat 10? So what happened next in verse 10? Paulus dan Silas karena terjadi keributan di sana, maka Paulus dan Silas berangkat meninggalkan Tesalonika secara diam-diam pada malam hari melalui jalan lain dengan menghindari pesisir dan berbelok sekitar 50 mil atau 80 km barat daya ke kota Berea untuk mengecoh orang-orang Yahudi yang mengejar Paulus dengan niat buruk. So Paul and Silas left Thessalonica secretly by night, avoiding the sea coast, and they turned southwest about 80 kilometers to the city of Berea to outwit the Jews who were pursuing Paul with bad intentions. Oke, saya kasih gambaran nih ya. Ini gambarnya gini, seharusnya kalau misalnya dari Tesalonika menuju Paulus harusnya perginya ke Athena. So from Thessalonica, Paul was supposed to go to Athens. Dan kalau mau ke Athena, And in order to go to Athens, dia bisa, ini contohnya, ini gambarannya supaya bisa jelas. Dari Uluwatu sini, tepi pantai, let's ya, pretend kan? we are in Uluwatu. Kita bisa crossing sampai misalnya Tanah Lot. Or we can cross all the way to Tanah Lot. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas enggak crossing dari situ. But what Paul and Silas did Dia mutar dulu ke Bedugul. was not to Turun sampai ke Betabanan, lalu ketemu Tanah Lot. take the obvious route, yeah, but they went through Tabanan. Kenapa? Why? Karena orang-orang Yahudi mengejar mau menganiaya dia. Because the Jews were coming after him. Jadi jarak itu 80 km, can you imagine? So 80 kilometers turning. Ya, jadi Berea itu bukan
bukan kota yang besar. So Berea was not a big city, yeah. Bahkan di sejarah dikatakan terpencil. It was an isolated city. Ya misalnya apa yang terpencil di sini? Alor, oh jangan alor. Enggak, misalnya di Bali apa? Misalnya kota daerah tertentu lah. Seririt misalnya gitu, jarang banget gitu, tapi jauh gitu ya. So it was small and isolated, yeah. Nah jadi setiba di Berea, Paulus dan Silas tuh pergi ke sinagog dan memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di sana. So Paul and Silas went to Berea. When they arrived, they went to the synagogue. Nah ayat 11-12 ini adalah kunci daripada apa yang kita akan belajar sama-sama pada hari ini. So verses 11 and 12 are the main theme of today's sermon. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, tapi kita punya bahasa Inggrisnya di slide. Orang-orang Yahudi di kota ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kembali dikatakan perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi dari pemberitaan Injil yang Paulus dan Silas lakukan, itu mendatangkan orang lain yang bukan dari kalangan Yahudi itu percaya. So there were many non-Jews as well who came to believe in Jesus. Nah, ada hal yang spesial dari dari jemaat di Berea So there was something special about the Bereans, yang menyukakan hatinya Paulus dan Silas, and it pleased Paul and Silas. bahwa orang-orang Yahudi di sana itu berbeda. They were different. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. So they were kinder than Thessalonican Jews. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya dengan bukan kind heart, tapi Noble. noble, mulia, luhur. So they were more noble. Nah, noble ini berdasarkan dari kata Yunani atau eugenes, dapat diterapkan juga pada orang-orang yang menunjukkan perilaku mulia, yaitu berpikiran terbuka, adil, dan bijaksana. Jadi orang-orang Yahudi di Berea itu berpikirannya terbuka, adil, dan bijaksana. So they were described to be of noble behavior, open-minded, just, and wise. Dikatakan mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar, demikian. So they accepted the word of the Lord with readiness in their hearts, and every day they searched the scriptures to see whether what Paul said was true. Ya, dikatakan menyelidiki dalam bahasa Inggrisnya itu examine. So the word investigate means to examine, Itu memiliki pengertian sama dengan istilah hukum, yaitu investigasi. so to investigate, to search. Ada yang pernah punya teman seorang pengacara? Anyone has a lawyer friend? Pernah ngobrol sama mereka? A lawyer friend. Ya. Kalau ngobrol sama mereka, biasanya mereka, kamu dari mana? Terus kamu apa semacam saya punya teman di Jakarta, waktu nanya jadi kayak saya diinterogasi gitu. So when you're talking to your lawyer friends, it feels sometimes that you're being interrogated. Jadi kalau mau sharing tentang pergumulan, So when you're sharing about your problems, pasti kayak kita ngomong sama polisi begitu. maybe we are talking to the police, Kayak kita berbuat salah. like we are in the wrong. But we Oke, did jadi something kata wrong. menyelidiki memiliki pengertian yang sama dengan istilah hukum, yaitu investigasi, yaitu dengan teliti dan cermat atau mengayak. Atau mengayak ya? Mengayak. So they investigated, they studied the scriptures diligently, and they observed whether the gospel presented by Paul was true. Jadi mereka menyelidiki dan mempelajari dengan teliti dan cermat kitab suci dan mengamati apakah Injil yang disampaikan oleh Paulus tentang Yesus Sang Mesias itu benar demikian. Yes, as previously said. Ya, jadi waktu kita dengar firman, nggak terima begitu aja, tapi dibaca Alkitabnya, diteliti lagi, study your Bible. So when they heard the word of God, they not only believed, but they went a step further. They studied, they diligently examined, and they carefully sifted what was right. Jadi orang-orang Berea itu mereka adalah going deeper So they went deeper, with the Word of God, going deeper with the word of God, going deeper with Jesus. going deeper with Jesus. Sehingga waktu mereka percaya akan Yesus, So when they believed in Jesus, bukan karena katanya, it wasn't because of what Paul said, tapi karena mereka selidiki, but because they took the time Mereka and baca. the effort to read for mereka themselves. diskusi, They were discussing, tanya sama Paulus, they were asking Paul, sehingga itu menyimpulkan and they formed a conclusion tentang pengetahuan siapa Yesus itu. about Jesus and who he Dan was, mereka itu percaya. and they believed. Kalau kita tahu bahwa orang-orang Yunani itu lebih, mereka tahu ya istilahnya ada filsafat,
Oh, we know that the Greeks are into philosophy, logika. into logic. Jadi mereka ketika menerima sesuatu nggak terima begitu aja. Oh, so when they listen to something, they don't accept it wholly, but they want to explore. Dia They want to, pertanyakan lagi, tanyakan lagi. they want to ask and they want to investigate. Oke, nah sebagai hasilnya dari apa yang Paulus lakukan, pelayanan waktu di Berea, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. So many believed. Ya, nah sekarang kita mau sama-sama apa sih yang dimaksud dengan going deeper atau misal menyelidiki firman Tuhan. So what does it mean to go deeper? Alkitab itu bukanlah buku motivasi. So the Bible is not a motivational book. Kalau misalnya kita lagi di kerjaan nih, pengen ada motivasi nih supaya semangat kerja, biasanya cari quotes, betul? Maybe we want to, where we look for quotes to inspire ourselves. Atau misalnya buka bukunya John Maxwell misalnya. Or maybe we read John Maxwell's books. Kalau Indonesia ada Tung Disem Waringin. Tak tahu. Nggak tahu. Oh, oke, sorry nggak tahu. Intinya bisa orang mencari motivasi dari banyak buku-buku motivasi. So people look for inspiration through motivational Tapi books. Alkitab bukanlah buku motivasi. But the Word of God is not a motivational book. Dan bukanlah buku yang berisi firman Allah. And it, Namun Alkitab merupakan firman Allah itu sendiri. and it doesn't contain the Word of God, but it is the Word of God. Alkitab katakan bahwa firman Allah berkuasa mengubah kehidupan. The Bible is the Word of God that has the power to change lives, Memperbaiki perilaku. to improve behavior, Dan mendidik di dalam and to kebenaran. educate in truth. Suatu ketika saya pernah pelayanan di penjara. So Pak Waktu di Bandung. Emmanuel went to prisons in Bandung. Jadi waktu ngobrol sama orang sebelah. Waktu pelayanan gitu. So when he was chatting to Saya the tanya, person beside kasus him, kamu apa? what's your case? What Membunuh. happened to you? Waduh. Oke. Terus dia cerita tentang apa yang dia lakukan. So he was talking to someone who murdered somebody, yeah, and Terus ada salah satu yang kasusnya Munir di situ. kasusnya apa? Munir. Munir itu apa? Ya, oke, nggak usah dibahas. Ini, ada dengan human rights. Okay, human Oke. rights. Jadi ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap kasus kemanusiaan. So human rights assassination. Okay. Jadi waktu saya ngobrol sama mereka, apa yang membuat mereka berubah? So when Pastor Emmanuel was talking to them, what made them change? Yang membuat mereka berubah bukan karena di penjaranya, They will not change because they were in prison, tapi karena firman Tuhan. but because of the Word of God. Sehingga akhirnya mereka bilang, So they said, saya bisa berubah tuh karena Alkitab. I changed because of the Word of God. Karena Bapak dan teman-teman dan juga gereja-gereja yang lain datang melayani saya. Because churches who send people to come for prison ministry. Jadi Alkitab itu berkuasa untuk mengubah kehidupan. So the Bible has the power to change lives. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab diilhamkan Allah. Terjemahan dalam bahasa Yunaninya berarti breathed out by God atau dihembuskan oleh Allah. So the Bible is inspired by God himself, yeah. Translated from the Greek, it means breathed out by God. Jadi sekali lagi apa yang menjadi pembeda orang Yahudi di Berea dengan orang Yahudi di Tesalonika? So what was the difference between the Jews in Berea and the Jews in other cities? Karena mereka going deeper with scripture. Because they went deeper in scripture. Dia mempelajari firman Tuhan. They learned the Word of God. Ini adalah dasar, betul? So that's basic. Biasanya kalau kita baca, banyak orang baca Alkitab dan bilang, sudah tahu. Oh, many people, they read the Bible and they say, oh, I already know that. Waktu dengar firman Tuhan, sudah tahu. Oh, and when they listen to the Word of God, they Tapi say, pagi I hari ini kita know mau that. belajar bahwa kita harus gali firman Tuhan. But we need to treat the scriptures with more attention, yeah? Nah, setidaknya ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dari kehidupan orang Berea. Pertama, mereka itu mendengar firman Tuhan atau Alkitab. So first, the Bereans, they listened to the gospel. Jadi di dalam Roma 10 ayat 17 ini meneguhkan apa yang mereka lakukan, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So Tuhan. Romans 10:7. So faith comes from hearing and hearing through the Word of God. So, need to So we need to listen. listen. Ya, oke. Mendengar firman Tuhan. Oke, lalu yang kedua adalah mereka membaca. So they were reading the Word of God. Membaca Alkitab. Dikatakan di Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. So in Revelations, blessed is a man
who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Saya senang dengan bahasa Inggrisnya dikatakan read aloud. Reads aloud. Ya, kita cuma terjemah di Indonesia cuma membacakan saja. Oke, so read aloud ya. Membaca Alkitab. Nah, lalu yang selanjutnya mereka study, betul? Mereka menyelidiki, yaitu mempelajari Alkitab. And then they studied the word of God. Itu ayat yang sudah kita baca bahwa mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati dan setiap hari, enggak terkadang, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui benar enggak semuanya itu terjadi seperti itu. So they received the word of God with all eagerness, and they examined the scriptures daily to see if these things were so. Dan selama beberapa waktu mereka Paulus dan Silas berada di Berea, So at the time when Paul and Silas were at Berea, itu kesempatan untuk mereka mengingat Alkitab. it was the opportunity to remember the Bible, remember the word of God. Di Mazmur 119 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. So Psalm 119 verse 9 to 11. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Oke, nah selalu yang selanjutnya adalah di kesempatan ketika Paulus dan Silas melayani di Berea, mereka kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan atau Alkitab. They were also meditating on the word. Dan firman di Alkitab dikatakan juga bahwa tetapi orang yang berhasil atau orang yang akan mengalami kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, yaitu mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes. So those who meditate on the word of God will receive good things from God. Oke, jadi apa yang kita tadi coba gali dari orang Berea? Pertama, mendengarkan. Lalu yang kedua, membacanya. Yang ketiga, mempelajarinya, study it. Yang keempat, apa? Memorizing, Mengingatnya, menghafalkan. Lalu yang terakhir, meditating. oke, lebih enaknya pakai bahasa Inggris ya. Oke, hear the Bible, read the Bible, study the Bible, memorize the Bible, lalu meditate on Bible. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana aplikasinya? Apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari apa yang kita pelajari? How do we apply God's word in our lives? Oke, ada specs tool, disebutnya specs tools. Specs tools. Pertama, ketika kita baca Alkitab, When we read the Bible, pertama S, the first letter S, yaitu sin to forsake atau dosa untuk ditinggalkan. it's acronym ya, SPECS. Untuk kita bisa mengalami kehidupan, kita harus tanya sama waktu kita baca Alkitab, tanya apakah ada dosa yang harus kita tinggalkan. So when we're reading the Bible, we need to ask ourselves, is there sin in my life that I have to forsake? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Jesus came to forgive our sins. Dan dia datang untuk kita yang orang berdosa ini bisa mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. And he came so that we can experience the goodness of God. Dan yang kedua adalah promise to claim, So P, is there a promise to be claimed? yaitu janji untuk diklaim. Is there a promise to be claimed? Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. He promised to always be with us. Rancangannya damai sejahtera. And his plans towards us are Claim. peace. Claim it. Klaim janjinya Tuhan. Promises of God. Lalu yang berikutnya adalah E, yaitu example to follow. The E stands for example. Teladan untuk diikuti. Is there an example for me to follow? Kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus sendiri, para pahlawan iman dan dalam perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru telah memberikan contoh untuk kita teladani. Jesus Christ and the heroes of faith in the Old Testament and the apostles in the New Testament have set examples for us to follow. Jadi yang pertama tadi apa? Sin to forsake. Kita harus tanya apakah ada dosa yang kita harus minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Lalu yang kedua adalah apakah ada janji Tuhan yang harus kita claim, promise to claim. Dan yang ketiga adalah example to follow, apakah ada teladan yang kita harus ikuti dari apa yang kita baca di dalam Alkitab. Dan yang selanjutnya adalah command to obey. Is there a command that I must obey? Perintah untuk dipatuhi. Dikatakan bahwa ada upah bagi kesetiaan. So there is a reward for your faithfulness. Ada upah bagi ketaatan. There is a reward for your following God. Masih ingat ketika tentang perumpamaan tentang talenta? Do you remember the story about the talents? Orang yang mendengar apa kata tuannya,
those who listen to what the master says menjalankan, memultiplikasikan apa yang diberikan kepada mereka, and multiplied the talents that they had, mereka taat dengan apa kata Tuannya, they were faithful to his dan their ditambahkan servants, lagi sama and Tuannya. more was added unto them. So command to obey, Command to obey. perintah untuk dipatuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah stumbling block to avoid, So is there a stumbling block that I must avoid? batu sandungan yang harus dihindari. Yaitu kita nggak lagi menjalani kehidupan yang ganda. So we are not supposed to be living a double life, yeah? Tidak, Tuhan nggak bisa disandingkan dengan apapun juga. Because God cannot be compared to anything else. Jadi saya mau encourage pada pagi hari ini dari apa yang kita pelajari tentang orang Yahudi yang ada di Berea, So I want to encourage you from what we learned from the Bereans, bahwa mereka itu menyelidiki firman Tuhan. that they learned to explore the Word of God. Mereka mencari tahu apakah benar yang tertulis itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. So they wanted to know that what Paul preached was what the Bible says. Dan apa aplikasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita? And what's the application in our lives? Saya mau encourage kita mulai dari hal yang sederhana ini, yaitu Specs Tools. So I want to encourage you to use these specs tools, Ya, baca Alkitab, to read the Bible, kemudian coba lakukan dengan Specs Tools ini. and to use specs tools Yaitu dosa untuk ditinggalkan, to sin that I to must forsake, to forsake, janji untuk diklaim, promise to claim. teladan untuk diikuti, Is there examples that I must follow? perintah untuk dipatuhi, Is there a command to be obeyed? batu sandungan yang harus Is there dihindari. a stumbling block that I must avoid? Jadi saya mau aja kita semua, let's going deeper. Let's go deeper. Let's going deeper. Let's go deeper. Mari kita lebih dalam lagi dengan Yesus. Let's go deeper in Jesus. Mari kita lebih dalam dengan membaca Alkitab. Let's go deeper in the reading of the Di Word. dalam doa, In the prayer. tanya sama Tuhan. Ask God. Tanya sama orang yang kita tahu bahwa mereka bisa menjawab And ask other people if you have questions tentang keraguan kita, about our doubts, apa yang saat ini kita sedang gumulkan, about our struggles. apa yang Tuhan katakan tentang permasalahan kita. What does God say about our problems? Karena 100% saya percaya bahwa all the answer is in here. Because all the answers are in the Semua Bible. jawabannya ada di dalam Alkitab. All the answers that we need are in Bahkan the banyak Bible. orang-orang yang mengajarkan tentang motivasi, tentang leadership. There are people outside who are motivators, who are teaching about leadership, Sumbernya adalah Alkitab. but the Bible is their source. Firman yang sangat luar biasa, saya percaya Anda sekalian yang menonton hari ini juga merasa dikuatkan dan merasa diberkati lebih lagi. Mari kita jadikan firman hari ini yang telah kita dengarkan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Kami ingin menyambut Anda sekalian yang baru pertama kali menonton video ini. Anda bisa mengklik link Want to Connect with Us yang ada di kolom deskripsi untuk membantu saudara agar bisa terkoneksi dengan tim kami. Dan untuk Anda sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang perjalanan kekristenan Anda bisa mengklik link Next Step yang juga ada di kolom deskripsi. Bagi Anda sekalian yang ingin memberi, kami mempunyai opsi online giving dan detail akan ditampilkan setelah slide berikut. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di Gereja Online Sirte di Bukit hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di Gereja Onsite jam 10 pagi dan tentunya di Gereja Online jam 5 sore. Sampai ketemu lagi. Happy Sunday, God bless you.